Tiga sahabat sejati. Pagi di tahun 1961, sebuah bus merek Chevrolet dengan atap dipenuhi barang-barang, karung, peti kayu menggulung berhenti di depan jalan kerikil. Di kaca depan bus tertulis rute Surabaya Surakarta. Kernitnya berteriak lantang memberitahu penumpang. Sri Ningsih sambil menggenggam tangan adiknya Tilamuta beranjak turun. "Ada bagasi?" Kernit bertanya. Sri menggeleng. Dia hanya membawa tas kain yang tidak pernah lepas darinya. Tidak ada pakaian tersisa setelah rumahnya terbakar. "Ikuti saja jalan ini. Masuk ke sana, kamu akan tiba di Madrasah Kiai Maksum." Sri mengangguk. Bus Chevy keluaran 1950-an itu bergerak maju. Asap knalpotnya mengepul tebal. Debu berterbangan dari jalan aspal tipis bercampur tanah. "Ini betulan jalannya, Kak," Tilamuta berkata pelan cemas. "Semoga demikian, Tilamut. Ayo." Sri mulai melangkah. Mereka berdua masih muda sekali, melakukan perjalanan panjang dari Sumbawa hingga pedalaman Jawa. Setiba di pelabuhan Surabaya dengan bertanya ke sana kemari, berganti kendaraan umum berkali-kali, mereka tiba di sini. "Perutku lapar, Kak," Tilamuta mengeluh. "Bersabar dikit lagi, Tilamut." Sri mengangguk. Mereka sudah 3 hari di perjalanan total dengan perjalanan laut, sampai keliru bus beberapa kali. Bekal uang yang diberikan kepala kampung harus dihemat. Tidak terhitung Sri harus membujuk adiknya menahan lapar. 200 meter melewati jalan setapak dengan rumah-rumah penduduk, persawahan, kebun pisang. Mereka tiba di gerbang madrasah. "Ada papan nama di sana." Sri mengeluarkan catatan yang dibuat Tuan Guru Bajang. Tersenyum lebar, namanya cocok. Mereka telah tiba di tempat tujuan. Sebuah masjid berdiri di depan kompleks madrasah. Bentuknya masih kecil, kubahnya belum selesai dibangun. Ada beberapa santri laki-laki yang lewat. Sri bertanya kepada salah satunya, "Apakah Pak Kiai ada di tempat?" Mereka diantar menuju rumah Kiai Maksum. Usia Kiai Maksum sekitar 50 tahun. Wajahnya tenang, tatapan matanya lembut. Dia mengenakan gamis panjang putih, menerima Sri dan adiknya dengan ramah di ruang depan. Sri menyerahkan surat dari Tuan Guru Bajang. Aku sudah lama sekali tidak mendengar kabarnya. Terakhir bertemu di kapal Haji Blitar Holland 10 tahun lalu. Apa kabarnya? Sehat?" Sri mengangguk. "Bagaimana sekolahnya di sana? Ramai muridnya?" Sri mengangguk lagi. Kiai Maksum membaca surat itu sebentar, kemudian mengangguk lantas menoleh memanggil salah satu putrinya. "Nur, kemarilah." Gadis kecil 15 tahun sepantaran dengan Sri keluar dari ruang tengah. "Kita punya murid baru dari Sumbawa, Sri Ningsih dan adiknya Tilamuta. Mereka tentu lelah setelah perjalanan panjang. Tolong kamu temani Sri menuju asrama putri. Sementara Tilamuta, antar dia ke asrama putra. Minta guru pengawas asrama menyiapkan makanan." Putri Kiai Maksum mengangguk tersenyum, menjulurkan tangan kepada Sri. Hari itu Sri bertemu dengan Nur Aini, putri bungsu dari Kiai Maksum yang besok lusa menjadi sahabat terbaiknya. Tahun-tahun itu jumlah murid di madrasah sudah banyak. 100-an orang untuk santri laki-laki dan 40 santri untuk perempuan. Kompleks madrasah terpisah sempurna. Bagian depan untuk santri laki-laki, bagian belakang untuk santri perempuan. Masing-masing dengan asrama, ruang sekolah, masjid, dan dapur yang berbeda. Tilamuta awalnya menolak berpisah dengan kakaknya, mengotot ingin tinggal bersama kakaknya. Nur Aini menjelaskan jika itu tidak mungkin, murid laki-laki harus dipisah. Tilamuta baru mengalah ketika hidungnya mendadak mencium aroma lezat makanan. Perutnya lapar, mengangguk.
bergegas lari masuk ke bangunan asrama laki-laki. Sri tertawa-tawa pertamanya sejak lama. Apakah kamu tidak membawa bekal, Sri? Maksudku pakaian. Nuraini bertanya sambil mengantar Sri menuju asrama putri. Sri menggeleng menunduk menatap lorong asrama. Tidak apa, aku akan memberikan pakaianku kepadamu, Sri. Rasa-rasanya ukuran kita sama. Nuraini mengangguk. Sedangkan Tilamuta, semoga masih ada baju-baju lama milik murid laki-laki. Di rumahku tidak ada anak cowok. Kami 7 bersaudara, perempuan semua. 7? Wah, itu banyak sekali. Nuraini tertawa kecil mengangguk. Dia masih menemani Sri hingga beberapa jam ke depan, termasuk menemani makan di dapur, sambil menjelaskan panjang lebar tentang madrasah, kelas, pelajaran, guru, peraturan, dan sebagainya. Sesekali Nuraini tertawa bergurau. Sambil mengunyah makanannya, Sri menatap wajah Nuraini yang terus bicara di depannya. 2 minggu lalu, Sri kehilangan keluarga, rumah tetangga. Hari ini dia mendapatkan gantinya. Dia memperoleh rumah baru, tetangga baru, dan lebih penting lagi, dia memiliki sahabat baru, putri bungsu Kiai Maksum yang selalu riang dan ramah. Masa-masa tinggal di madrasah melesat cepat. Meski 5 tahun lebih Sri Ningsi putus sekolah dengan suasana dan semangat baru, dia mengejar ketertinggalan sekaligus beradaptasi dengan kehidupan baru sesekolah berasrama. Itu tidak sulit karena toh selama ini Sri sudah terbiasa bangun pagi, membereskan rumah, bekerja sepanjang hari. Kebiasaan itu tetap terbawa ke madrasah, membuat guru-guru terkesan. Sri rajin mengerjakan tugas, termasuk yang di luar tugasnya. Pagi-pagi dia sudah pergi ke dapur, menawarkan diri membantu memasak atau menyapu asrama, mengepel, mencuci spray, apapun itu. Pelajaran di madrasah dimulai dari pukul 7 pagi hingga 2 siang. Setiap jam istirahat atau selesai sekolah, dia rajin membantu hingga larut malam, termasuk tiba-tiba ditemukan sedang sibuk menyikat seluruh kakus asrama putri malam-malam. Apa yang kamu kerjakan, Bu? Istri Kiai Maksum, biasa dipanggil Nyai Kiai, yang sedang berkeliling menatapnya takjub. Sri sambil menyeka peluh di dahi menjawab sambil menunduk. Biar kakusnya jadi bersih, Nyai. Aduh, kamu bahkan membuat seluruh kakus ini jadi kemilau saking bersihnya. Istri Kiai Maksum tertawa bergurau. Nyai tidak marah? Sri bertanya takut-takut. Tentu saja tidak, aku malah senang sekali. Adiknya Tilamuta juga mengalami kemajuan signifikan. Tilamuta bisa bebas bermain sambil sekolah. Tidak ada yang akan meneriaki, menyeretnya masuk kamar. Pun makanan selalu tersedia. Perutnya bisa kenyang. 1 minggu di sana, Sri terkaget-kaget menemukan adiknya pulang dari sawah dengan pakaian berlicak lumpur. Tilamuta tertawa menjelaskan jika dia habis ikut murid laki-laki lain membajak sawah milik madrasah. Sri tersenyum lebar. Adiknya juga cepat beradaptasi, berteman dengan anak-anak yang lebih tua dibandingkan dirinya. Madrasah milik Kiai Maksum terhitung sekolah yang makmur. Madrasah itu memiliki sawah puluhan hektar, 2 penggilingan padi, 6 bangunan kandang sapi, juga puluhan hektar lahan tebu yang setiap 2 tahun panen. Berlori-lori tebu dikirim ke pabrik gula dekat sekolah. Santri bekerja sukarela di tempat yang mereka suka. Tilamuta misalnya, dia suka sekali pergi ke sawah, sesuatu yang tidak ada di Pulau Bungin. Atas pekerjaan tersebut, seluruh santri tidak ada yang dipungut bayaran, gratis. Mereka justru mendapat uang saku. 3 minggu tinggal di sana, santri Kiai Maksum mempercayai bersama Nuraini pergi ke kota Surakarta untuk membeli keperluan madrasah sebelum sebulan ke depan. Sopir madrasah Pak Anwar
mengemudikan mobil pickup Chevy keluaran 1949. Itu pengalaman baru bagi Sri pergi berbelanja. "Kamu pernah ke pasar, Sri?" Pak Anwar bertanya mobil melintasi perkebunan tebu yang lawas. "Sudah, Pak," Sri menjawab pelan. Tapi Sri keliru. 1,5 jam tiba di tujuan. Pak Anwar memarkirkan mobil. Sri tertegun menatap pasar Surakarta. Dia kira pasar yang dituju akan sama dengan pasar di Sumbawa besar. Pasar yang satu ini lebih luas, lebih ramai. Sri menelan mudah. Di Sumbawa hanya ada dokar terparkir. Di sana, selain kereta kuda, juga banyak mobil yang parkir di depan pasar. Suasana hiruk-pikuk, seruan penjual dan pembeli saling menawar. Apa yang harus dia lakukan? "Ayo, Sri." Nuraini menarik tangannya melangkah masuk. Kabar baiknya, Nuraini sering ke pasar, jadi dia bergerak lincah melewati kios-kios menuju toko tempat biasa ibunya membeli keperluan madrasah. Istri pemilik toko bertubuh kempal setinggi Sri, sedengan mata sipit menyambut ramah. "Sore Nur." "Sore Cici." "Hanya Nyai Kiai tidak ikut." Nuraini menggeleng menyerahkan catatan daftar belanja sekaligus uangnya. Istri pemilik toko mengangguk. Itu daftar seperti biasanya. Menyuruh pembantu toko mengeluarkan karung koni berisi tepung terigu, gandum, gula, kaleng-kaleng berisi minyak goreng, margarin, juga kotak teh dan kopi. Kuli angkut pasar membawa barang-barang itu ke mobil pickup Chevy. Masih ada waktu 1/2 jam sebelum kembali. Pak Anwar bersedia menunggu. Nuraini mengajak Sri berkeliling pasar, mengunjungi kios-kios, melihat barang yang dijual. Sri menatapnya takjub. Dunia ini ternyata luas, di luar yang dia bayangkan. Sewaktu tinggal di Pulau Bungin, akan seru sekali jika besok lusa dia bisa melihat banyak tempat. Mereka asyik berkeliling di kios yang menjual pakaian. Sri menyentuh beberapa baju, merasakan bahannya yang bagus. Sudah lama dia tidak punya baju baru. Terakhir dibelikan bapaknya 6 tahun silam. Baju yang dia kenakan sekarang pun adalah pemberian dari Nuraini. "Kamu suka yang itu, Sri?" Sri mengangguk. Baju kebaya itu bagus sekali. "Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelikannya." Nuraini menggeleng. Sri menggeleng. Tidak apa. Dia sama sekali tidak ingin membelinya, hanya suka. Terakhir dia punya keinginan atas sesuatu. Bapaknya pergi selama-lamanya. "Aku punya uang untuk membelikannya," seseorang berkata dari belakang. Sri dan Nuraini refleks menoleh. "Mbak Lastri!" Nuraini berseru riang. "Hei Nur!" Mereka berdua berpelukan. "Aduh, aku pangling. Kapan Mbak Lastri tiba?" "Baru saja, tadi menumpang kereta dari Yogyakarta. Sebelum ke sekolah, kami sengaja menyempatkan mampir di pasar untuk membelikan oleh-oleh. Kebetulan bertemu Nur di sini." "Nur mau apa? Biar Mbak yang membelikan." Sri menatap wanita yang sedang mengobrol dengan Nuraini. Wanita itu lebih dewasa, umurnya tidak kurang 18 tahun. Bercakap-cakap akrab dengan Nuraini. Wajahnya tirus, tubuhnya tinggi langsing. Aku lupa, ini Sri Ningsih." Nuraini meraih tangan Sri agar mendekat. "Santri baru dari Sumbawa, baru masuk 3 minggu. Sri, ini Mbak Sulastri, salah satu guru di madrasah. Kamu memang belum bertemu dengannya, karena dia pengantin baru. Sebulan lalu menikah di Yogyakarta, lantas cuti." Sri menerima juluran tangan Sulastri. "Wah, baru 3 minggu, dan Nyai Kiai sudah mempercayaimu pergi ke pasar. Kamu pasti sangat spesial, Sri." Sulastri tersenyum. "Ayo, kamu mau kebaya kuning itu? Biar aku yang belikan, Sri. Kamu juga dapat jatah oleh-oleh. Sebentar." "Aduh, tadi Mas Muso kemana? Dia keasikan melihat sepatu."
Jalanmu cepat sekali, Dek Lastri. Dari balik ramainya pengunjung pasar, menyibak seorang pemuda jangkung mengenakan kemeja putih dan peci hitam, langsung berdiri di samping Sulastri, mengandeng lembut tangannya. Aku sampai tertinggal. Ini ada Nur loh Mas, dia lagi berbelanja bulanan. Wah, pengantin baru mesra pol. Nur Aini menggoda lebih dulu. Hus, Sulastri melotot. Mana Nyai Kiai? Ini siapa? Pemuda itu menatap Sri. Ibu tidak ikut, sedang ada pekerjaan Mas. Nur Aini menggeleng. Ini Sri Ningsih, santri baru. Nah, Sri, perkenalkan, ini Mas Musoh, yang juga guru baru di madrasah, kepala asrama putra, suaminya Mbak Lastri. Siang itu Sri berkenalan dengan Sulastri dan Musoh. Sulastri atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Lastri memilihkan Sri baju kebaya berwarna kuning itu, dan besok lusa sama seperti dengan Nur Aini, mereka juga menjadi sahabat baik. Usia 17, 2 tahun tinggal di Madrasah Kiai Maksum, Sri Ningsih berhasil mengejar ketertinggalan. Nur Aini membantunya dengan meminjamkan banyak kitab. Sulastri memberikan pelajaran tambahan di sela-sela tugas mengajar di asrama putri. Mereka bertiga kompak, sering terlihat bersama-sama. Di mana ada Sri, maka hampir bisa dipastikan di situ juga ada Nur Aini dan Sulastri. Sulastri sejak bayi tinggal di asrama sekolah, sementara Musoh, suaminya, masuk di usia 12. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah yang disediakan untuk guru di kompleks madrasah. Sulastri adalah guru bahasa sekaligus mengasuh sanggar seni sekolah. Dia menguasai banyak tarian tradisional serta pertunjukan drama. Kiai Maksum memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan pengetahuan, termasuk menyediakan panggung pementasan ketoprak. Sedangkan Musoh sejak masih santri sudah dikenal amat menguasai kitab kuning, salah satu murid kesayangan Kiai Maksum. Musoh adalah kepala asrama putra. Pengetahuannya atas fikih, akidah, akhlak atau tasawuf hingga ilmu sosial dan kemasyarakatan muamalah amat mumpuni. Musoh bahkan banyak suka membaca kitab gundul. Dia juga gemar membaca buku-buku dari Eropa. Terkadang dia ditemukan sedang terbenam membaca buku dengan judul-judul rumit. Penghuni santri tahu jika Musoh sedang disiapkan untuk menggantikan Kiai Maksum suatu saat nanti, karena Kiai tidak memiliki anak laki-laki. Remnya diinjak Nur, diinjak. Aduh, Pak Anwar berseru panik. Mobil pickup Chevy bukannya berhenti, malah terus melaju hingga keluar lapangan asrama. Baru berhenti setelah menabrak rumpun pohon pisang. Sri dan Sulastri yang menonton berseru panik berlarian mendekat. Kamu tidak menginjak rem atau gas? Pak Anwar mengomel. Rem Pak? Tidak mungkin, seharusnya mobil berhenti jika kamu injaknya rem. Pak Anwar bersungut-sungut menyuruh Nur Aini turun berganti posisi. Siang itu hari libur, tidak ada pelajaran di sekolah. Daripada bengong di asrama, Sri punya ide brilian. Dia mau belajar mengemudi mobil. Sering diajak ke pasar Surakarta. Sri penasaran, mau tahu bagaimana rasanya mengemudi. Nur Aini mengangguk. Sulastri yang kebetulan sedang bersama mereka juga setuju, bilang akan bertanya ke Kiai Maksum apakah mereka boleh belajar menyetir. Pak Anwar memundurkan mobil kembali ke tengah lapangan asrama putri. Kami tadi beneran menginjak remnya Nur. Kamu tadi beneran menginjak remnya Nur, Sri berbisik. Entahlah, rem itu yang di sebelah kanan atau kiri? Nur Aini bertanya polos. Dia sudah berdiri di sebelah Sri dan Sulastri. Wajahnya masih bias. Sri tertawa terpingkal, juga Sulastri. Giliranmu Sri, Pak Anwar berseru, sudah bertukar tempat duduk.
Sri mengangguk berlarian kecil mendekati mobil. Kalau saja ini bukan perintah Kiai Maksum, aku tidak akan mau mengajari kalian. Pak Anwar bersungut-sungut saat Sri naik mobil duduk di belakang kemudi. Sebentar, jangan nyalakan dulu mobilnya. Pak Anwar menahan gerakan tangan Sri yang antusias. Kamu sudah menginjak koplingnya atau belum? Sudah, Pak. Sri mengangguk. Dia sudah hafal teori menyetir. Tadi sudah dijelaskan Pak Anwar sebelum praktik langsung. Sebentar, Sri. Pak Anwar tetap menahannya. Aku mau menghela nafas dulu. Bersiap jika mobil ini terus laju hingga pematang sawah. Ini tidak umum. Pak Kiai terlalu berpikiran terbuka. Seharusnya anak perempuan tidak boleh belajar nyetir. Ini masih tahun 60-an. Anak laki-laki saja masih jarang belajar. Jangan dinyalakan dulu. Sri sudah menyalakan mobil. Dia tidak sabaran. Tapi kecemasan Pak Anwar berlebihan. Sri berbakat. Lihatlah, sekejap setelah mesin menyala mobil, dengan gerakan mantap Sri mulai menginjak gas. Mobil itu maju dengan mulus. Juga saat berbelok, berganti perseneleng, melakukan manuver kecil, Sri bisa mengendarainya. Pada kesempatan pertama ini sama seperti mengemudikan perahu mesin tempel. Dulu bapaknya sering mengajarinya. Nur Aini dan Sulastri bertepuk tangan di pinggir lapangan. Bagaimana kamu melakukannya? Nur Aini bertanya tidak sabaran saat Sri turun, digantikan Sulastri. Sri menggeleng. Aku juga tidak tahu. Bisa begitu saja. Mungkin cukup mendengarkan instruksi Pak Anwar dengan tenang. Jangan panik. Kamu mau bilang kalau aku tidak mendengarkan Pak Anwar? Nur Aini melotot. Sri tertawa. Kamu memang mendengarkan, tapi panik kan? Remnya, Lastri, direm mobilnya. Pak Anwar di tengah lapangan sana sudah berteriak membuat mereka menoleh. Mobil terus melaju keluar dari lapangan. Rem, Lastri. Terlambat mobil sudah menabrak kencang pohon pisang. Salah satu pohonnya tumbang. Sri dan Nur Aini berseru melihatnya segera mendekat. Apa susahnya sih menginjak pedal rem? Pak Anwar bersungut-sungut sementara Sulastri turun dari mobil dengan wajah pucat, kaki gemetar. Sore itu mereka bertiga asyik belajar mengemudi mobil di antara teriakan dan omelan Pak Anwar hingga menjelang pukul 5 dan mereka harus bergegas kembali ke tugas masing-masing. Usia 18, Sri dan Nur Aini jelas lulus dari madrasah. Mereka bisa menyelesaikan ujian lisan dengan baik. Di madrasah Kiai Maksum, ujian dilakukan langsung menghadap guru, disaksikan yang lain. Guru akan melepas daftar pertanyaan. Santri akan menjawab secara verbal. Tidak ada kesempatan untuk membuka buku, meminta bantuan, apalagi berbuat curang. Tuan Guru Bajang benar, Sri amat berbakat dalam bahasa. Dia lulus dengan nilai baik di pelajaran tersebut. Selain menyetir mobil, tapi yang satu itu tidak masuk kurikulum madrasah. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus, Sri? Nur Aini bertanya. Mereka tengah mengenakan kostum 2 minggu setelah kelulusan sanggar asuhan Sulastri menggelar pertunjukan ketoprak dengan acara pentas seni tahunan. Acara itu terbuka untuk umum. Selain warga madrasah, banyak penduduk yang ramai berdatangan. Belum tahu, Sri menggeleng. Apakah kamu mau melanjutkan sekolah? Sri menggeleng lagi. Dia tahu diri itu tidak mungkin. Dia tidak punya uang. Ada banyak teman sekolah yang melanjutkan sekolah di kota lebih besar, tapi lebih banyak lulusan santri yang kembali ke kampung halaman, mulai mandiri, merintis usaha atau pekerjaan, tidak lagi bergantung pada madrasah. Aku juga tidak akan melanjutkan sekolah. Aku akan tetap di sini membantu ibu mengurus sekolah. Nur Aini ikut menggeleng. Jika Nyai Kiai mengizinkan, aku juga mau tetap tinggal di sini. Adikku belum lulus. Aku mau mengerjakan apa saja sepanjang boleh tinggal. Duh, Sri,
Tentu saja ibu akan mengizinkan. Nuraini tertawa. Dan aku akan senang sekali jika kamu tetap tinggal di sini. Kita bisa terus bersama-sama dengan Mbak Lastri. Ayo semua bersiap-siap. Sulastri berseru di balik panggung. Pertunjukan ketoprak akan segera digelar. Sri, Nur, kalian berdua seharusnya sudah siap di depan. Lapangan madrasah dekat masjid telah dipenuhi oleh penonton. Tidak ada celah yang terlihat kosong. Sebuah panggung besar didirikan di sana. Malam itu Sanggar Asuhan Sulastri membawakan lakon Wali Songo. Itu adalah syiar agama lewat drama. Selama 2 jam penonton dihibur oleh pertunjukan. Sesekali mereka ikut tegang, sedih, kemudian tertawa terpingkal. Sulastri piawai menyusun naskah ceritanya agar penonton tidak bosan. Acara malam itu berjalan lancar. Besoknya pagi-pagi Sri dipanggil oleh Kiai Maksum. Kenapa aku dipanggil, Mbak? Apa ada yang salah? Sri bertanya cemas bersiap-siap di kamar. Boleh jadi, Sulastri yang membawa berita menjawab singkat. Sri menelan ludah. Jarang-jarang ada warga santri dipanggil langsung oleh Kiai Maksum. Sekarang, Mbak? Sri bertanya gugup. Sekarang, Sri. Masa besok pagi? Kiai Maksum sudah menunggu sejak tadi di rumahnya. Sulastri menatap serius membuat Sri semakin ketar-ketir. Setiba di sana, ruangan depan sudah berkumpul beberapa orang, termasuk Nyai Kiai dan Nuraini. Sri patah-patah duduk di salah satu kursi. Wajahnya pias. Ini lebih menegangkan dibanding ujian lisan. Apakah Kiai Maksum meminta dirinya keluar dari madrasah karena sudah lulus? Menyuruhnya bekerja mandiri di luar sana seperti santri-santri lain. Sri menunduk, dia tidak bisa pulang ke Pulau Bungin. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Entah harus tinggal di mana sekarang. Apakah kamu berminat menjadi salah satu guru, Sri? Sri mendongak menatap Kiai Maksum tidak mengerti. Guru? Iya, menjadi guru. Istriku sangat berharap kamu tetap tinggal di madrasah walau sudah lulus. Sri bisa menjadi salah satu guru muda. Wajah Sri yang tegang segera mencair. Dia menarik nafas perlahan. Ini sungguh di luar dugaannya. Tapi saya menjadi guru apa, Kiai? Sri teringat dia hanya pandai pelajaran bahasa dan posisi itu sudah dipegang oleh Sulastri. Apa saja, Sri? Kamu bisa misalnya menjadi pengawas asrama putri atau mengawasi dapur. Ada banyak pekerjaan di sini. Yang penting kamu tetap tinggal di sekolah terus bersama adikmu di Lamuta. Atau dia bisa jadi guru menyetir, Pak Kiai. Hanya Sri yang tidak menabrakkan pickup Chevy ke pohon pisang. Pak Anwar, supir madrasah, memberi ide, membuat seluruh ruangan tertawa. Sri menyekadahi tersenyum simpul. Kabar ini membuatnya lega. Iya, Pak Kiai, apa saja boleh, sepanjang saya bisa tetap tinggal di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah membuat kepercayaan Nyai Kiai. Lihatlah, tadi saat ku panggil, wajahnya pucat pasi, menebak-nebak apakah dia akan dihukum. Sekarang sudah bisa nyengir lebar. Sulastri menggoda. Pak Lastri kalau bercanda selalu tega memang. Nuraini tertawa. Sri kali ini ikut tertawa.